Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Selamat buat Grandmaster Wesley So yang menjadi juara Chess.com Global Championship 2022 setelah mengalahkan Nihal Sarin di matchday kedua juga kawan. Di matchday pertama, Wesley So ini menang 2 game dan 2 game remis, sehingga di matchday kedua hanya butuh 3 kali remis ataupun 1 kali kemenangan dan 1 kali remis kawan. Dan itu terjadi di matchday kedua. Wesley So memenangkan game kedua setelah game pertamanya berakhir remis di matchday kedua kawan. Dan Wesley So akhirnya keluar sebagai juaranya kawan dan mendapatkan hadiah sebesar 200.000 US dollar atau setara 3 miliar rupiah kawan, plus trofi emas yang berupa bola dunia. Mungkin kalian sudah melihat trofinya jika melihat live streamingnya semalam kawan. Dan untuk game yang kita ulas tentu adalah permainan mereka berdua ini di babak final, terutama di matchday kedua, game kedua kawan. Pada game pertama matchday kedua atau game kelima, mereka bermain remis kawan, dan ini merupakan game ke-6 mereka. Langsung ke permainan pion D4 dimulai oleh Nihal Sarin. Turnamen Chess.com Global Championship ini merupakan salah satu event terbesar yang pernah diikuti Wesley So. Jika terlihat dari jumlah hadiahnya kawan, cukup besar memang, 3 miliar rupiah. Dan Wesley So di sini membalas dengan kuda F6, pion C4, apakah nanti diikuti dengan kuda C3, kuda F3, kita lihat saja. Pion E6, dan di sini kawan tidak dengan kuda C3 yang kemungkinan akan Nimzo Indian dimainkan oleh Wesley So. Tapi di sini ataupun juga tidak bermain dengan kuda F3 kawan, melanjutkan Queen's Gambit seperti ini, tidak. Nihal Sarin memilih jalur permainan yang pernah dimainkan saat melawan Anish Giri di babak semifinal kawan. Dengan permainan ini kawan, gajah F4 ini Nihal Sarin mengalahkan Anish Giri. Tentu game-game Nihal Sarin ini sudah dipelajari oleh Wesley So kawan. Dan tentu saja balasannya dari Wesley So adalah pion D5. Kalau melihat struktur bangunan pion ini kawan, kalau kita melihat ekonya ataupun ensiklopedia caturnya, ini termasuk dalam pembukaan India, yaitu termasuk pertahanan India Timur. Tapi kalau melihat gajah yang berkembang ke peta F4, sering kita melihat sebagai permainan London System atau mungkin hybrid London System, menurut para komentator semalam. Pion D5 balasan Wesley So, pion C pukul pion D5, diambil balik dengan kuda ancam gajah, gajah mundur ke G3, dan Wesley So counter attack petak pusat dengan pion C5. Tantangan ditolak, pion E4 terlebih dahulu, kuda kembali ke F6. Di sini melanjutkan pengembangan kuda ke D2 terlebih dahulu, perkuat peta E4-nya, tapi dia menutupi akses menteri menjaga pion D4-nya. Artinya di langkah ke-7 ini kawan, Nihal Sarin membuat langkah pengorbanan. Dan saat itu, saat bermain dengan Anish Giri mengambilnya dengan pion C pukul pion D4. Tapi tidak dengan Wesley So, mengambilnya dengan menteri. Jadi di sini dia membuat perbedaan. Wesley So kawan tidak ingin mengulangi langkahnya Anish Giri mengambil dengan pion C. Jadi sudah paham betul Wesley So permainan Nihal Sarin di permainan London System ini. Kuda G berkembang ke peta F3 untuk mendapatkan tempo agar kuda hitam tidak mendapatkan pion yang ada di peta E4 terlebih dahulu. Menteri mundur ke D8, sekarang barulah pion E5, kuda ke peta D5. Sudah tidak ada pion E, tidak ada pion C yang mengganggu kuda, posisi kuda cukup nyaman di peta pusat. Pion A3 terlebih dahulu, lanjut Nihal Sarin, gajah E7 persiapan rokade, gajah D3 persiapan rokade juga. Dan di sini gajah D7, lanjut Wesley So melanjutkan pengembangan untuk menjaga peta-peta ini kawan dari ancaman skak yang bisa dibuat oleh putih, ataupun juga nanti jika ada kesempatan segera saja untuk menantang pertukaran gajah terang, karena gajah terang dalam permainan London System juga bikin repot kawan. Menteri E2 naik berkoneksi jika raja rokade pendek, ancamannya ya cukup serius di diagonal ini. Tapi Stockfish tidak menyukai urut-urutan dari Wesley So kan. Urut-urutan Stockfish adalah pion A6 terlebih dahulu. Nanti direspon dengan langkah putih, barulah dilangkap berikutnya gajah D7 kawan. Langsung gajah D7 oleh Wesley So. Menteri E2, pion A6, mungkin untuk dukungan pion B5-nya atau tantangan pertukaran nanti di sini kawan, tapi dengan ide membuat langkah pengorbanan pion.
atau mengembalikan kelebihan pion. Rokade oleh Nihalsarin, rokade oleh Wesley So, benteng A ke D1, dan di sini kawan gajah B5. Tidak memberikan kesempatan putih bermain dengan gajah terangnya kawan, tapi dia membuat langkah pengorbanan pion. Kalau kalian ambil ya tak ada masalah, artinya sekarang jumlah pion kembali setara. Tapi Nihalsarin tetap menjaga gajahnya, menolak pertukaran dengan kuda C4 kawan. Di sini kuda C6 melanjutkan pengembangan dan pion H4. Idenya sudah cukup jelas dengan pion H4 ini kawan. Menteri bergerak ke peta E4, membentuk koneksi dengan gajah ancaman skakmat, memaksa salah satu pion ini didorong kawan, terutama pion G nanti didorong, dan pasti ya idenya nanti ya akan ditarung dengan pion H ini kawan. Terlebih dahulu kuda ke A5, pressure kuda yang ada di peta C4 menantang pertukaran kawan. Kalau terjadi pertukaran kuda pukul kuda, gajah pukul gajah terlebih dahulu, diambil balik oleh benteng, menteri ambil balik kuda yang ada di peta A5. Akan memberikan keuntungan bagi hitam. Menteri bergerak ke peta E4 dan pion G6. Itulah tadi kawan tujuan pion H4 sesegera mungkin untuk didorong. Ya di langkah berikutnya akan didorong untuk bertarung. Tapi bukan saatnya sekarang kawan. Kalau sekarang langsung didorong, ya tak ada masalah bagi hitam. Hitam kemungkinan akan melanjutkan dengan kuda pukul, maksud saya gajah pukul kuda C4, diambil balik oleh gajah, diambil balik oleh kuda, diambil balik oleh menteri, dan hitam akan baik-baik saja kawan. Posisi menteri sementara terdefleksi sehingga cukup lambat untuk kembali ke sayap raja. Dan barulah pion G pukul pion H5 tak ada masalah bagi hitam. Terlebih dahulu di sini kuda mundur ke peta E3. Meladeni kawan pertukaran yang bisa diambil oleh hitam. Seumpama diambil ya diambil balik oleh benteng, mempunyai kesempatan untuk ditumpuk, malah ini akan memberikan kesempatan putih counter attack kawan. Ditolak oleh Wesley So, memilih ambil kuda terlebih dahulu dengan tujuan juga segera membuka lajur D ini kawan. Di sini menteri ambil balik kuda, tidak terburu-buru juga ambil gajah ini, menteri bergerak ke peta C7. Lanjut Wesley So. Memberikan ruang bagi benteng A ataupun benteng F segera bergerak ke lajur D, satu-satunya lajur yang terbuka. Dan di sini kawan, kuda mundur ke peta D2. Langkah terbaiknya adalah langsung sikat gajah ini kawan, melakukan pertukaran versi Stockfish. Tapi langkah kuda ini juga cukup jelas, walaupun untuk saat ini tidak presisi kawan. Sudah jelas bergerak ke peta ini, ke peta ini, ke F6, ke peta D6. Dan memberikan ancaman skak jika diambil oleh gajah, diambil balik oleh pion, ancaman discover attack kawan, diikuti menteri bergerak dan ancaman skakmat bisa jadi. Itulah langkah kuda D2 ini. Dan akhirnya Wesley So langsung menukarkan gajah terangnya, diambil balik oleh menteri, benteng FD8, menteri bergerak lagi ke peta gelap ke peta E3, persiapan menuju ke peta H6, kuda ke E4 melakukan skak ataupun ke pusat. Jika nanti sampai kuda ini bergerak ke pusat ke peta D6 ini juga repot kawan. Sulit untuk bagi hitam memutuskan untuk sikat kuda karena bisa diambil balik oleh pion dan pion nanti akan menjadi pion yang merepotkan di lajur D ini. Wesley So mengantisipasi ancaman skakmat di petak-petak gelap ini kawan, petak-petak lemah ini dengan langkah kuda C6 terlebih dahulu. Tujuan manuver kawan ke peta F5 nanti menjaga peta G7, peta H6 dari ancaman menteri yang ingin melakukan skakmat di peta G7. Kuda ke E4 melanjutkan rencana, kuda D4 balas Wesley So menolak pertukaran benteng kawan, dijaga bentengnya akan mendapatkan tempo nanti agar benteng satunya berada tetap di lajur D. Di sini kuda F6 skak dan raja bergerak ke G7, pilihan utama kawan. Pilihan keduanya kalian ambil kuda ini dengan pion discover attack bagi menteri, menteri mundur ke peta C8. Jika ada ancaman skakmat di sini kawan, itulah fungsi kuda ke peta F5 ini kawan. Menteri otomatis bergerak mundur kawan atau terjadi pertukaran benteng terlebih dahulu di sini kawan. Benteng pukul benteng skak bisa diambil balik, baru menteri bergerak mundur ke peta C1. Hitam baik-baik saja. Atau pada posisi ini kawan, kalian melihat posisi kuda ini berencana untuk backup petak-petak gelap ini, kalian sikat melakukan pengorbanan terlebih dahulu. Hitam masih baik-baik saja kawan, karena setelah benteng pukul benteng, menteri H6 dan hitam masih mempunyai menteri F8. Hitam baik-baik saja dan bisa menang.
Jadi pada posisi ini Wesley So tidak memutuskan untuk ambil kuda, tapi raja bergerak ke petak G7. Gajah F4 ancamannya jelas, tapi kalian bisa bermain dengan pion H5, tapi yang ditakutkan mungkin pion G4, memilih dengan kuda F5. Ancam menteri, kontrol petak H6, ataupun juga membuat tantangan pertukaran benteng. Terlebih dahulu menteri digeser oleh Nihal Sarin ke H3, raja mundur ke H8. Lagi-lagi kawan, pion H5 merupakan langkah terbaik, tapi pion G4 mungkin balasan putih. Wesley So tidak mau membuka posisi rajanya kawan, bermain dengan raja ke H8. Kuda mundur lagi ke E4 kawan. Apakah nanti menantang pertukaran gajah di diagonal ini, atau bergerak nanti juga gajah bergerak ke sini melakukan skak lagi, atau kuda manuver juga. Banyak sekali pilihannya nanti kawan untuk incar pion peta F7. Dan Wesley So langsung melakukan pertukaran benteng terlebih dahulu. Diambil balik oleh benteng, kembali menantang pertukaran benteng, ditolak dengan kuda D6. Benteng naik ke petak D6 membuat langkah pertukaran perwira kawan menurut Stockfish lebih kuat. Tapi langkah kudanya ke petak D6 jelas mengincar petak F7, raja digeser oleh Wesley So ke G8. Barulah sekarang pion H5 untuk membuka lajur G. Jika tantangan diterima, nanti bisa dipukul balik oleh menteri. Lajur H bisa dimanfaatkan oleh menteri. Lajur G juga bisa dimanfaatkan. Ditolak oleh Wesley So dengan pilihan terbaik, pion G5. Untuk juga mengusir gajah kawan. Dan pada posisi ini, pion H6 dimainkan oleh Nihal Sarin. Ambil contoh, gajah ini dipertahankan kawan, tapi juga sudah meninggalkan diagonal ini kawan. Maka di sini Wesley So akan melakukan pertukaran baku hantam kawan di sini. Dan jika dilanjutkan baku hantamnya, tentu ini akan memberikan keuntungan bagi hitam dengan jumlah pion yang dia punya. Hitam akan menang kawan di permainan endgame semacam ini. Tapi memilih dengan pion H6 kawan juga bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik menurut Stockfish tetap melakukan pengorbanan gajah, tapi dengan benteng E1. Memilih dengan pion H6, harapannya tetap sama kawan. Nanti lajur G terbuka, bisa melakukan skak, tapi kuda masih bisa mengontrol petak G7. Pengorbanan diterima oleh Wesley So, pion G pukul gajah F4, menteri G4 skak. Jika raja bergeser ke sini, satu langkah skak mat kawan. Oleh karena itu Wesley So menggeser raja ke peta F8. Dan jika sekarang kuda pukul kuda, ya masih bisa diambil balik oleh pion kawan, tapi terlebih dahulu benteng pukul benteng kawan. Dan tetap saja hitam akan menang. Itulah yang terjadi di atas papan kawan. Diambil balik oleh Nihal Sarin dengan menteri, barulah pion ambil balik kuda F5. Menteri bergerak ke petak D3, incar pion. Wesley So ambil pion putih dan menjaga semua pionnya kawan. Menteri bergerak ke petak D7, ancaman skak dan mendapatkan gajah. Menteri backup petak D8. Menteri C8 skak, blokade dengan gajah. Dan di sini menteri ambil pion F5. Menteri hitam ambil pion H6. Menteri ambil pion C5, tempo skak kawan. Raja G7, menteri D5, ancam gajah, ancam pion, di backup oleh menteri di petak B6 kawan, berkoneksi juga dengan gajahnya. Sekarang juga mengincar pion yang ada di petak B2, pion B4. Pion H6 dan di sini menteri ke petak E5 skak, blokade dengan menteri. Menteri bergerak ke petak D5, ancam gajah kembali, tapi menteri sudah terkoneksi, tapi tetap ancam pion, pion didorong maju ke petak B6. Di posisi ini Nihal Sarin sudah merasa cukup, dia menyerah di langkah ke-43 karena sudah kalah satu perwira kawan. Dan Wesley So keluar sebagai juaranya. Sekali lagi selamat buat Wesley So. Itulah kawan, permainan Wesley So kembali menaklukkan Nihal Sarin, seorang prodigi asal India, di partai final matchday kedua game ke-6 mereka kawan. Di game ke-7, game ke-8 tidak dilanjut kawan karena skornya sudah tidak nututi, tidak cukup bagi Nihal Sarin walaupun memetik 2 kali kemenangan di game berikutnya, tidak cukup bagi Nihal Sarin menyalip poin dari Wesley So. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian, dan turnamen online berikutnya dari chess.com ini adalah turnamen cepat kawan, speed chess yang akan diikuti oleh Magnus Carlsen, ya pemain-pemain top dunia lainnya kawan. Kita tunggu saja. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.